saja jenis dan fungsi hormon reproduksi pada wanita? Yang pertama, hormon estrogen. Estrogen adalah satu dari 2 hormon utama pada wanita yang diproduksi di ovarium. Namun, kelenjar adrenal dan sel-sel lemak pun memproduksi hormon ini, meski dalam jumlah kecil. Pada masa kehamilan, plasenta juga memproduksi hormon ini untuk membantu menjaga kesehatan ibu hamil. Hormon estrogen berperan penting dalam membentuk fisik seorang gadis pada masa pubertas, seperti pertumbuhan payudara serta memulai dan mengontrol siklus menstruasi. Selain itu, hormon ini punya fungsi penting dalam proses persalinan, membantu menjaga kadar kolesterol serta kesehatan tulang, otak, jantung, kulit, dan yang lain. Yang kedua, hormon progesteron. Hormon progesteron adalah jenis hormon utama wanita lainnya. Sama seperti estrogen, progesteron diproduksi oleh kelenjar adrenal dan ovarium, tepatnya di corpus luteum. Saat hamil, plasenta juga memproduksi hormon ini. Hormon progesteron berperan dalam siklus menstruasi dan proses pembuahan. Adapun wanita dengan kadar progesteron rendah dan berhasil hamil beresiko tinggi mengalami keguguran atau kelahiran prematur. Yang ketiga, hormon testosteron. Hormon testosteron mungkin identik dengan hormon pada pria, namun nyatanya ovarium dan kelenjar adrenal wanita pun memproduksi hormon testosteron meski dalam jumlah kecil. Seperti yang dimiliki pria, hormon testosteron pada wanita pun memiliki fungsi yang penting dalam reproduksi wanita. Fungsi ini terkait mengontrol naik dan turunnya hasrat seksual serta menjaga ovarium agar berfungsi sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, testosteron juga memainkan peran penting pada kesehatan tulang wanita. Yang keempat, hormon oksitosin. Jenis hormon pada wanita lainnya adalah oksitosin. Hormon ini diproduksi oleh bagian otak, hipotalamus, dan kelenjar hipofisis. Pada wanita, hormon oksitosin berperan penting dalam proses persalinan. Hormon ini merangsang otot-otot rahim untuk berkontraksi sebagai tanda mulainya persalinan. Setelah bayi lahir, oksitosin berperan dalam proses laktasi. Pada proses laktasi, hormon oksitosin berperan dalam memproduksi ASI dan mengalirkan ASI ke payudara. Yang ketiga, hormon luteinizing hormon atau LH. Hormon LH adalah hormon yang diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar hipofisis. Hormon ini berperan dalam mengontrol fungsi gonad yang meliputi ovarium pada wanita atau testis pada pria. Pada wanita, hormon LH membantu mengontrol siklus menstruasi. Hormon ini juga berperan dalam ovulasi, yaitu memicu pelepasan sel telur adenovarium. Yang ketiga, hormon follic stimulating atau FSH. Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita lainnya adalah hormon. Yang selanjutnya, hormon reproduksi pada pria. Yang pertama, hormon perangsang follicle atau follicle stimulating hormone. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari, reproduksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang kedua, hormon luteinizing hormone. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dari pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga, hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sebagaimana remaja laki-laki yang juga mengalami penambahan berat badan dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mempengaruhi massa tulang dan gairah seksual. Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus atau rahim yang disertai pelepasan endometrium atau lapisan terdalam rahim. Menstruasi terjadi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Ovulasi adalah salah satu proses yang terjadi dalam siklus menstruasi pada wanita. Proses ovulasi terjadi ketika folikel telur yang akan pecah dan melepaskannya melalui tuba falopi ke arah rahim untuk mendapatkan pembuahan. Sementara itu, ovulasi adalah peristiwa pelepasan ovum berupa oosit sekunder, sel yang berukuran besar, dari ovarium atau indung telur. Ovulasi terjadi pada pertengahan siklus setengah N menstruasi. Untuk periode atau siklus N sama dengan 28 hari. Ovulasi terjadi pada hari ke-14 terhitung sejak hari pertama menstruasi. Ovulasi berkaitan dengan adanya interaksi antara hipotalamus dan ovarium. Interaksi tersebut akan menghasilkan 4 fase menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum atau massa jaringan kuning di dalam ovarium akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron akan menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau endometrium. Setelah ovum lepas, endometrium menjadi sobek dan meluruh, sehingga dindingnya juga menjadi menipis. Karena dinding endometrium banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan pada fase menstruasi. Pada umumnya, proses pendarahan ini berlangsung selama 5 hari dengan rata-rata pengeluaran volume darah sebanyak 50 ml. Fase praovulasi. Pada fase praovulasi atau akhir siklus menstruasi, hipotalamus, bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus, mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan follicle stimulating hormone atau FSH. Adanya FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14 hingga folikel menjadi matang atau disebut folikel degraft dengan ovum di dalamnya. Selama pertumbuhannya, folikel juga melepas hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding dalam uterus atau endometrium. Proses pembentukan kembali tersebut disebut dengan proliferasi. Peningkatan estrogen selama pertumbuhan folikel juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah.
dan diet tersebut berfungsi untuk menetralkan sifat asam basa serviks agar lebih menyesuaikan lingkungan hidup sperma yang ideal. Fase ovulasi. Pada saat mendekati fase ovulasi terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dari hipofisis. Turunnya konsentrasi FSH menyebabkan hipofisis melepaskan atau luteinizing hormone LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff. Kondisi tersebut disebut ovulasi, yaitu saat terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff dan siap dibuahi oleh sperma. Umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi, folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun korpus luteum memproduksi estrogen, tetapi estrogen yang diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh folikel de Graaff. Progesteron mendukung kerja estrogen dengan menebalkan endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi tersebut berguna untuk menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Proses pasca ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun, bila sekitar hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan menua berubah menjadi korpus albikan sehingga tidak menghasilkan hormon lagi. Korpus albikan ini memiliki kemampuan produksi hormon estrogen dan progesteron yang rendah. Oleh karena itu, konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun. Perkenalkan, saya Anissa Nurrohmah, nomor induk mahasiswa 19081066071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menopause dan andropause. Yang pertama, ada menopause. Menopause berasal dari bahasa Yunani yaitu met yang berarti bulan dan psis yang artinya penghentian sementara, yang digunakan untuk menggambarkan berhentinya haid. Sebenarnya, secara linguistik, yang lebih tepat adalah menoses, yang berarti berhentinya masa menstruasi. Nah, menopause juga diartikan sebagai suatu masa ketika secara fisiologis siklus menstruasi berhenti. Hal ini berkaitan dengan tingkat lanjut usia perempuan. Adapun pengertian menopause menurut WHO yaitu sebagai berhentinya siklus menstruasi untuk selamanya bagi wanita yang sebelumnya mengalami menstruasi sebagai akibat dari hilangnya aktivitas folikel ovarium. Selanjutnya dalam menopause ada istilah klimakterium yang merupakan periode peralihan dari fase reproduksi menuju fase usia tua atau senil yang terjadi akibat menurunnya fungsi generatif ataupun endokrinologi dari ovarium menurut Bezier tahun 2003. Selanjutnya ada fase-fase klimakterium. Yang pertama, pramenopause. Pramenopause adalah masa sekitar usia 40 tahun dengan dimulainya siklus haid yang tidak teratur, memanjang, sedikit atau banyak, yang kadang-kadang disertai dengan rasa nyeri. Nah, pada wanita tertentu telah muncul keluhan vasomotorik atau keluhan sindroma prahaid, di mana dari hasil analisis hormonal dapat ditemukan kadar FSH dan estrogen yang tinggi atau normal. Nah, kadar FSH yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya stimulasi ovarium yang berlebihan sehingga kadang-kadang dijumpai kadar estrogen yang sangat tinggi. Tanda keluhan yang muncul pada fase premenopause ini ternyata dapat terjadi baik pada keadaan sistem hormon yang normal maupun tinggi. Sedangkan keluhan yang muncul pasca menopause umumnya disebabkan oleh kadar hormon yang masih normal maupun tinggi, yang hingga kini belum diketahui. Fase yang kedua yaitu perimenopause. Perimenopause ini merupakan masa perubahan antara pramenopause dan pasca menopause. Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, di mana pada kebanyakan wanita siklus haidnya lebih dari 38 hari dan sisanya kurang dari 18 hari. Sebanyak 40% wanita mengalami siklus haid yang anovulatorik, yang pada sebagian wanita telah muncul keluhan vasomotorik atau keluhan sindrom prahaid. Nah, kadar FSH, LH, dan estrogen yang sangat bervariasi. Nah, di sini pula 38 juga terlihat bahwa keluhan klimakterik dapat terjadi tidak hanya pada kadar hormon yang sangat rendah saja. Fase selanjutnya yaitu menopause, di mana setelah memasuki usia menopause selalu ditemukan kadar FSH yang tinggi, yaitu lebih dari 35 mg per menit, di mana pada awal fase menopause kadang-kadang kadar estrogen sangat rendah. Nah, pada wanita gemuk kadar estrogen biasanya tinggi, di mana bila seorang wanita tidak haid selama 12 bulan dan dijumpai kadar FSH lebih 65 mg per menit dan kadar estradiol kurang dari 33 per menit, maka wanita tersebut dapat dikatakan telah mengalami menopause. Fase selanjutnya yaitu pasca menopause. Pasca menopause yaitu masa setelah menopause sampai senil yang dimulai setelah 12 bulan amenorrea, di mana kadar FSH dan LH sangat tinggi, itu lebih dari 35 mg per menit dan kadar estradiol dan rendah mengakibatkan endometrium menjadi atrofi sehingga haid tidak mungkin terjadi lagi. Namun, pada wanita yang gemuk masih dapat ditemukan kadar estradiol yang tinggi, di mana hampir semua pasca menopause umumnya telah mengalami berbagai macam keluhan yang diakibatkan oleh rendahnya kadar estrogen. Nah, dan fase yang terakhir yaitu senium, di mana seorang wanita disebut dengan senior bila telah memasuki usia pasca menopause lanjut sampai usia lebih dari 45 tahun. Selanjutnya, etiologi menopause. Penyebab menopause yaitu matinya atau burning out ovarium, di mana sepanjang kehidupan seksual seorang wanita kira-kira 400 folikel primordial tumbuh menjadi folikel vesikuler dan reovulasi. Sementara
beratus-ratus dan ribuan ovum berdegenerasi, di mana pada usia sekitar 45 tahun hanya tinggal beberapa folikel primordial tetap tertinggal untuk dirangsang oleh FSH dan LH, dan pembentukan estrogen oleh ovarium berkurang bila jumlah folikel primordial mendekati 0. Nah, bila pembentukan estrogen turun sampai tingkat kritis, maka estrogen tidak dapat lagi menghambat pembentukan FSH dan LH yang cukup untuk menyebabkan siklus ovulasi. Akibatnya, FSH dan LH, terutama pada FSH, setelah itu dihasilkan dulu jumlah besar dan tetap. Nah, estrogen yang dihasilkan dalam jumlah subkritis alam waktu pendek setelah menopause, tetapi setelah 39 beberapa tahun, waktu sisa terakhir, folikel primordial menjadi atletis, di mana pembentukan estrogen oleh ovarium turun sampai 0 menurut Whitton tahun 2002. Adapun menurut Baizat tahun 2008, saat masuknya seorang dalam fase menopause sangat berbeda-beda, yaitu faktor genetik kemungkinan berperan dalam usia menopause. Faktor-faktornya antara lain ada menas atau umur haid pertama kali, ada jumlah anak, ada penggunaan obat-obat penyebab bencana atau KB, ada merokok, dan faktor yang terakhir cuaca dan ketinggian tempat tinggal dari permukaan laut. Nah, tanda dan gejala menopause. Yang pertama pada perubahan fisik, yaitu ketidakteraturan siklus haid, gejala rasa panas atau hot flush, perubahan bulu genitalia, perubahan kulit, keringat di malam hari dan sulit tidur, perubahan pada rongga mulut, osteoporosis, ketidakteraturan siklus haid, kekeringan vagina, dan menurunnya gairah seks. Nah, perubahan yang kedua yaitu pada perubahan psikologis. Menurut buku populer Nirmala tahun 2003, beberapa keluhan psikologis yang merupakan tanda dan gejala dari menopause yaitu ingatan menurun dan kecemasan. Nah, selanjutnya ada jenis menopause. Adapun jenis-jenis menopause itu menurut Kasdus tahun 2002, yang pertama ada menopause alamiah, di mana pada jenis ini yaitu terjadi secara bertahap, biasanya antara usia 45 sampai 55 tahun pada diri wanita yang tidak punya satu unsur. Nah, durasinya dalam kebanyakan kasus adalah 5 hingga 10 tahun, meskipun seluruh proses itu kadang-kadang waktu 13 tahun. Selama itu menstruasi mungkin berhenti selama beberapa bulan dan kemudian kembali, dan durasi intensitas alirannya mungkin bertambah atau berkurang. Jenis selanjutnya ada menopause prematur, yaitu terjadi agak lebih cepat dibanding pertama kali. Nah, pada wanita di usia 30 tahun atau awal 40 tahun yang mempunyai setidak-tidaknya satu ibu telur, durasinya biasanya lebih pendek daripada menopause alamiah, yaitu 1 hingga 3 tahun. Jenis selanjutnya yaitu menopause buatan, di mana pada jenis ini dapat terjadi secara sangat mendadak karena terdorong oleh operasi pengangkatan atau gangguan pada fungsi reproduksi, termasuk pengangkatan ibu telur. Penjelasan selanjutnya mengenai andropause. Istilah andropause berasal dari bahasa Yunani yaitu andros yang berarti pria dan pos yang berarti perhentian. Jadi, andropause dapat diartikan sebagai berhentinya proses fisiologi pada pria. Nah, andropause juga merupakan sindrom pada pria separuh atau lansia, di mana terjadi penurunan kemampuan fisik, seksual, dan psikologi. Nah, adapun ilmu tentang andropause dan obat-obatannya juga masih baru, maka kini muncul nama-nama atau istilah untuk menamakan penyakit yang pada intinya penurunan hormon pada aging man. Sindrom andropause merupakan sindrom penurunan kemampuan fisik, seksual, dan psikologis yang berhubungan dengan berkurangnya hormon testosteron dalam darah. Andropause terjadi pada pria di atas usia baya yang mempunyai kumpulan gejala, tanda, dan keluhan yang mirip dengan menopause pada wanita. Di mana berbeda dengan wanita yang mengalami menopause, produksi ovum, produksi hormon estrogen dan siklus haid yang akan terhenti. Pada pria juga penurunan produksi spermatozoa, hormon testosteron, dan hormon-hormon lainnya terjadi secara perlahan dan bertahap. Walaupun istilah andropause secara biologis salah, tetapi istilah ini sudah populer hingga sering digunakan. Selanjutnya etiologi andropause, di mana timbulnya gejala dan tanda andropause dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Pengaruh internal bisa dari diri sendiri atau genetik, di mana terjadi karena adanya perubahan hormonal atau organik, juga bisa karena sudah mengidap penyakit tertentu seperti hipertensi, hiperkolesterol, obesitas, atau DM. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana pengaruh eksternal bisa dapat dari faktor lingkungan yang tidak lagi kondusif. Nah, dapat bersifat fisik seperti kandungan bahan kimia bersifat estrogenik yang sering digunakan dalam bidang pertanian, pabrik, dan rumah tangga. Juga dapat karena faktor psikis yang berperan, yaitu kebisingan dan perasaan yang tidak nyaman, sering terpapar sinar matahari, dan polusi yang bisa menyebabkan stres. Ada pula gaya hidup tak sehat juga dapat mempengaruhi gejala andropause, misalnya merokok, mengkonsumsi alkohol, suka begadang, dan pola makan yang tidak seimbang. Selanjutnya, tanda dan gejala. Pada andropause bersamaan dengan proses penuaan, ritme sirkadian testosteron menghilang, di mana penurunan kadar hormon testosteron pada pria menimbulkan beberapa gejala dan keluhan pada berbagai aspek kehidupan. Itu antara lain, yang pertama gangguan vasomotor, di mana tubuh terasa panas, berkeringat, insomnia, rasa gelisah, dan takut terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua, gangguan fungsi kognitif dan suasana hati, yaitu mudah lelah, menurunnya konsentrasi, berkurangnya kerjasama mental atau intuisi, keluhan depresi, nervous, dan hilangnya rasa percaya diri, serta menurunnya motivasi terhadap berbagai hal. Tanda dan gejala selanjutnya yaitu gangguan virilitas, yaitu menurunnya kekuatan dan perkembangan tenaga secara signifikan, yaitu menurunnya kekuatan dan massa otot, perubahan pertumbuhan rambut dan kualitas kulit, di mana penumpukan lemak pada daerah abdominal, dan osteoporosis karena berkurangnya massa
berulang. Tanda selanjutnya yaitu gangguan seksual, di mana menurunnya minat terhadap seksual, perubahan tingkah laku atau aktivitas seksual, kualitas orgasme menurun, berkurangnya kemampuan ereksi atau disfungsi ereksi, impotensi, berkurangnya kemampuan ejakulasi, dan menurunnya volume ejakulasi, di mana menurunnya libido yang berimbas pada menurunnya minat terhadap aktivitas seksual. Nah, yang terakhir yaitu komplikasi andropos, ada osteoporosis, kanker prostat, dan penyakit jantung.